Kembali lagi di Map Channel. Kali ini kita segmennya berbeda, yaitu kita podcast untuk yang kedua kalinya. Yang kali ini saya mengundang seseorang yang itu punya pengalaman mistis yang terjadi di daerah rumahnya lah, yang bisa dikatakan di samping rumahnya. Nah, itu bagaimana kisahnya? Ini langsung aja nih, temen gue undang, namanya Firman. Mungkin kita langsung berbincang-bincang aja biar lebih menghemat waktu. Siap. Nah, gimana bro, apa kabar bro? Alhamdulillah sehat, luar biasa ya, kita bisa bertemu lagi ya. Udah lama juga nggak ketemu ya. Iya bro, lama bener, kita udah ya kuliah berapa, udah lulus gitu kan. Iya. Nah ini jarang ketemu, nah kita kontekan. Lu punya channel begini kan. Iya. Apalagi gue punya cerita yang luar biasa ya. Iya. Nanti kisahnya gue ceritain lah secara kurang lebih detailnya gimana sih kisah kampung gua gitu Nah kan. iya, itu Gimana di tempat sih? lo kan termasuk horor juga kan. Nah ya, Yang lu sering- pernah kan main Iya, ke rumah gua itu gua kan. pernah tinggal di Nah. tempat lo, makanya gua Nah. ngundang lo kan. Jadi gini, di lingkungan rumah gua khususnya itu kan, kalau Iya. ke ibaratnya ke bawah itu ada namanya kan kali itu kan. Iya, Nah, kali. yang biasanya kita ke belakang itu ke bawah itu. Nah disitulah terkenalnya itu di desaku itu Kali Pancur. Iya. Nah, Kali Pancur itu namanya orang desa, dan itu satu kecamatan pun itu terkenal gitu. Oh, satu kecamatan tahu Iya, semua ya. tahu semua. Bila disebut apa namanya Kali Pancur di mana, ya udah udah tempat pada gue tahu. itu gitu. Nah kalau secara mitos, ibaratnya isu ataupun perbincangan masyarakat, terkhususnya di kampung saya sendiri, apalagi di lingkungan saya sendiri, yang khususnya orang-orang yang terdahulu lah di situlah. Nah itulah terdapatlah istana yang goib. Istana goib ya. Iya, istana goib. Nah, ada yang kerajaan, ya kan. Jadi situ banyak, ada yang nyebut pasarnya pasar goib gitu kan. Ya selayaknya kehidupan masyarakat ya kayak seperti manusia. Begitu. Iya. Cuman dia itu masih ibaratnya keraton lah. Masih keraton. Nah itu. Nah, ini jarak rumah lo sama kali itu kan paling ya 50 meteran ya. Ya sih, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih 50 meteran lah kali rumahnya itu. Itu ada istana ya kata lo tadi ya. Ada ini ya, itu memang kisah nyata ya. Orang-orang di sana udah pada tahu ya. Orang-orang sana itu udah pada tahu. Bahkan nih kalau diceritakan sebenarnya itu kan kali itu kan sekarang sudah nggak terawat kan. Lu bisa lihat sendiri lah. Gini aja bro, langsung main. biar hemat waktu, biar para pendengar juga ini ya. Mungkin langsung lo ceritain aja kisahnya ya. Kisahnya itu. Kisahnya nih. Nah, yang pertama itu sebenarnya dulu kali itu tuh bersih, ya kan. Banyak orang berdatangan di situ, nyuci di situ. Itu selagi buyut saya itu belum meninggal. Masih jadi juru kunci kuburan sekaligus jadi kuncan di kali tersebut. Gitu. Nah setelah buyut saya itu meninggal, nah disitulah nggak terawat lagi, dan disitu mungkin ya para makhluk itu mulailah mereka itu menampakkan ke seseorang. Gitu kan. Jadi orang itu ketika main ke tempat saya itu seringlah orang itu melihat yang aneh-aneh, makhluk gaib, begitu kan, makhluk gaib dan segala macam. Itu positif itu. Kalau orang main ke situ positif, minta jemput dan pulang itu minta dianterin, nggak berani pulang sendiri. Gitu. Bahkan sempat itu di siang hari itu foto kamera itu langsung ada foto, begitu foto langsung kelihatan kuntilanak itu di depan rumah. Iya, nah, itu kan di depan rumah gua ada tempat duduk tuh, ya kan, yang ada pohon nangkanya itu kan. Nah disitulah duduknya.
kuntilanak itu. Nah, agak agak sarkas juga ya, agak nah, agak brutal juga kuntilanak nah ini. itu nggak cuman kuntilanak doang begitu yang di Nah. apa namanya penampakan itu orang-orang itu, bahkan ibaratnya yang katanya gundurwo duduk gede bener itu kan, matanya 1 galon merah gitu kan. Nah itu terus macan dan segala macem gitu kan. Nah, yang anehnya ini yang sering bener itu muncul, setiap orang itu ke situ positif melihat itu. Kalau yang lain kayak kuntilanak gitu kan munculnya sesekali, gundurwo munculnya sesekali. Cuman ini apa namanya hewan kijang. Ada. Nah kijang ini ada di situ, cuman nggak apa namanya nggak bisa ditangkap begitu. Agak nggak logis sebenarnya di perkampungan gitu ya. Nah agak nggak logis. Nah ini kijang ini apa begitu kan. Dan satu lagi, setiap kijang ini positif dia berdampingan sama ular. Oh jalannya. Iya. Nah ular itulah yang gedenya itu ya 1 pohon kelapa. Itu sudah berapa orang itu yang melihatnya gitu. Makanya kalau pesan dari buyut saya itu ketika di kali itu jangan sekali-kali apa namanya membunuh ular. Begitu, jangan sekali-kali membunuh ular karena ada pernah kejadian nggak sengaja gitu kan. Ibaratnya ada nih orang apa nyari rumput ya, pakai sabit kan nggak tahu kan, nggak sengaja tuh. Terus nyari rumput, ularnya kebacok pakai ini sabit lah. Nah itu gimana tuh? Nah ini jadi di situ kan ada kolam tuh. Ya kan lu tahu sendiri, 1 kolam itu penuh dengan ular semuanya seketika. Dan itu yang lihat itu bukan cuma 1-2 orang, banyak gitu. Karena orang yang nggak sengaja apa namanya ngelukain ular itu, dia kan teriak-teriak kan, kenapa ularnya 1 kolam keluar semua, saya nggak sengaja apa namanya ngebabat ular itu pas lagi nyari rumput, keluar semua. Akhirnya lah apa namanya saya dan sekeluarga karena masih ada sambung sama buyut kan, memohonkan maaf karena nggak sengaja, tolong gitu kan gitu. Dan akhirnya ular yang 1 kolam itu muncul itu ya akhirnya ngilang sendiri karena unsur tidak sengaja. Kalau itu nggak masalah ya. Kalau itu nggak masalah. Nah yang satu lagi, coba bisa diceritakan lebih detail nggak kejadiannya? Kalau apa namanya ini yang satu lagi ini masih ular. Nah ini kan kolam ini dibangun lagi tuh. Nah kolam itu dibangun udah dipesenin sama ibu saya sama keluarga saya, dipesenin iya nggak apa-apa ngebangun di situ nggak apa-apa, mau pakai apa namanya pakai eskalator itu yang gede itu kan, ya pakai bego itu eskavator beda. Nggak kaku. santai aja kayak ngobrol santai aja. Nah itu udah dipesenin, jangan ya kalau ada ular jangan dipatiin ya, biarin aja dia pergi. Dia bakalan pergi sendiri kok, itu udah dipesenin sama keluarga saya. Nah itu apa namanya yang ibaratnya mengendarai itu udah dia gitu kan. Nah ternyata mandornya ini datang ke situ. Ibaratnya udah dikasih tahu juga sama yang apa namanya mengendarai itu tadi kan, jangan dimatiin ular itu, udah dipesenin nggak boleh matiin ular. Nah karena orang itu nggak percaya begituan kan, dimatiin lah ular itu gitu. Dan akhirnya apa, jadi bego itu udah nggak bisa gerak lagi. Jadi ketika dihidupin mesin itu tenggelam tenggelam ke tanah. Ya kan udah dihidupin begitu, pas dipatiin nggak bisa. Nah, pas dipatiin nggak bisa, kenapa ini kan? Takutan kan orang yang ngendarain. Udahlah dia keluar daripada tenggelam. Iya benar. Ya ikut tenggelam, udah dia keluar. Lama-lama itu mesin mati sendiri. Dan di situ disaksikan begitu banyak orang itu ular itu ngerumunin eskavator tadi itu. Ya itu real begitu. Ibaratnya
apa ya, makhluk halus itu terlalu beraninya sampai kayak gitu ya. Nah itulah karena Jadi umpamanya kan ada sih ya, kalau ini kan dia apa ya, ya malu-malu lah kan, ya muncul-munculnya ya sesekali-sekali, nggak sesekali inilah. ini. Kalau orang-orang rame dia nggak terlalu ini kan, ini kalau nggak boleh diganggu sedikit langsung dia bereaksi gitu ya. Nah iya, ibaratnya mereka ini kan sebenarnya makhluk yang sama seperti kita sih. Kalau mereka itu nggak diganggu, ya mereka nggak bakalan ganggu sebenarnya. Iya. Karena udah dipesenin begitu kan. Ibaratnya hewan itu nggak salah lah begitu kan. Diganggu kan makhluk seperti itu. Otomatis lah mereka ngamuk begitu kan. Contoh anak kita diganggu, Iya. ya kan? Ya, positif kita ngamuk lah. Iya benar. Itu pun mereka makhluk yang sama begitu, dari golongan jin juga kan. Begitu. Nah itu, nah terus lanjut ini kan ya, akhirnya ya ngundang lah orang yang ibaratnya orang pintar. Nah, udah diundangin orang pintar 2 kali nggak kuat, yang ketiga kalinya saya lupa namanya ustadz siapa itu kan, dipanggilin lah ustadz. Nah ditanya, sebelum ngerjain ini sudah ada yang pesen belum? Ya, sudah ada yang pesen, dari keluarga kami itu udah mesenin. Kalau misalnya ada ular itu biarin aja, jangan diapa-apain. Nanti dia pergi sendiri. Nah malah sama mandornya dipatiin ular itu. Padahal cuman apa ya, kalau di bahasa daerah saya itu ular kadut. Oh iya yang nggak ada bisa ya. Ya nggak ada bisa, nggak ada, cuman bisanya ya cuman makan doang gitu kan. Itu kejadiannya tahun berapa itu? Nah itu kisaran tahun 2010. Oh 2010. Berarti kan masih kisaran 10 tahun yang lalu lah. Iya Ya kan? 12 tahun yang lalu. Nah, 12 tahun yang lalu. Nah disitulah masyarakat makin kuat bahwasanya di situ horor bener gitu kan, bener-bener oh makhluk gaib ini ada gitu kan. Nah, udah dari situ ya kan, Itu rumah udah di sana. udah di sana saya, udah di sana, lu ngeliat sendiri lah rumah gue Iya. itu horornya gimana. Iya. Udah rumah Cuman apa karena gua nggak ini ya? Apa karena gua nggak sensitif ya? iya mungkin Kalau betul. gua sih biasa-biasa aja di sana. Ya auranya emang gimana ya? Namanya sungai kan, yang gelap ataupun gimana. Cuman aura-aura serem-serem banget gitu ya nggak sampai ke sana sih gua ngerasainnya. Gue percaya ada hal-hal yang kayak gitu, cuman bagaimana kehidupan di sananya gue kurang paham. Intinya gue percaya aja. Jadi kabar begonya gimana jadinya? Nah kabar bego itu akhirnya manggil ustadz itu kan tadi kan. Nah, manggil ustadz itu udahlah ibaratnya dikasih, Tapi udah tenggelam tadi begonya. udah tenggelam itu posisi, udah di ibaratnya kerubutin ular itu. Ularnya itu banyak di situ, pokoknya di ya yang pokoknya yang naik lah, yang di inilah, yang di itu, akhirnya didoain lah. Nah, ibaratnya minta maaf, mandornya minta maaf, benar-benar minta maaf. Nah, sampai apa namanya, kata Pak Ustadz itu, ini kalau nggak sampai lama begini, ibaratnya keluarga mandornya lah yang mau dipinta sama ibaratnya makhluk halus itu. Nah, sampai segitunya ya. begitu ya, karena bahasa kitanya itu ya nyawa dibalas nyawa begitu, karena mereka udah apa namanya, menurut itu udah matiin ular kan. Iya. Ya kan, nyawa dibalas nyawa begitu, bahasa ibaratnya kalau dibahasakan di kitanya begitu. Karena udah matiin keluarga mereka ya harus dimatiin juga. Ya, untungnya ada lah ustadz itu yang ibaratnya bisa negosiasi. Iya. Nah, dan Ya, akhirnya diplomasi lah ya, makhluk gaib ya. dengan makhluk gaib itu. Ya tadinya saya percaya nggak percaya, cuman setelah ngelihat kejadian itu ya mau nggak mau kita percaya. Iya. Secara real kan gitu. Nah, didoain, akhirnya ular itu pada pergi semua. Akhirnya muncullah ular 2 ini, ular kobra gitu. Dia itu yang satu itu warna putih, dia itu punya anting 2 yang warna putih itu gede gitu. Nah yang satu itu yang warna hitam, kobranya keluar dari apa namanya, bego tadi itu.
Merinding ya. gitu. Dan ini ibaratnya saya kobra itu saya hanya mewakili dari ibaratnya bapak saya. Kobra itu yang Ya, ngomong. ibaratnya itu kata ustadznya, itu hanya perwakilan saja, Belum rajanya ya. belum rajanya gitu. Ibaratnya kobra itu yang mewakilinya, ibaratnya mungkin penerus bapaknya, mungkin kobra Iya. itu kan, Iya. gitu kan. Ya, jatuhnya kalau kita nonton film-film Indosiar, Nah, film-film ini ya mungkin siluman lah ya. ya mungkin itu siluman. Film-film Sung Gokong ya. Iya. Tapi benar-benar ini sih bukan berani, terlalu barbar gitu loh. Terlalu Iya. metal menurut saya kalau nyampe segitunya. Karena kan ular itu kalau dilihat aja udah merinding dia, apalagi sebanyak itu kan. Ngelihat ular banyak aja udah merinding, apalagi berhubungan dengan makhluk halus. Ada lagi nggak kejadian selain itu? Masih banyak. Nah, Banyak ini ya. ya bisa dikatakan ceritain aja. apa namanya istana goib dan apa Iya. kerajaan itu. Nah, inilah adalah habis dari kejadian itu kan, ini saya kan punya gitu kan, ibaratnya keluarga ibu saya. Itu dia itulah bisa dikatakan ketempelan lah gitu, karena dia sering bengong ya, itu kan mungkin karena tertekan dari orang tuanya ya kan. Yang awalnya itu kan orang tuanya pergi ke Jakarta ya kan, cuman kiriman berapa gitu kan, tertekan mungkin kan. Nah, di situ dia sering ke bawah gitu, tiduran di di kolamnya itu kan ada gubuknya ya kan, terus di bawah pohon karet ya kan. Nah, disitulah itu nyeritain pas kesurupan itu, pas di rukyah itu. Dia kesurupan. Iya, kesurupan ya, karena udah kayak bukan orang begitu kan, mau dia begitu. Jadi orang yang nempel ini udah tua bener. Jadi nggak bisa jalan dia. Jadi harus pakai tongkat jalannya. Jadi saya itu yang orang biasanya sehat bisa jalan, dia itu nggak bisa jalan, dia ngesot ya. Terus habis itu dikasih tongkat gitu. Pas di rukyah itu barulah diceritain kisahnya. Masyarakat yang di sini sekarang, lingkungan di sini sudah ibaratnya tidak open dengan lingkungan sekitar, ibaratnya banyak terjadi merusak gitu kan. Iya. Ya, kalau bisa dibilang ya emang banyak merusak ya. Telah merusak rumah-rumah saya gitu kan, rumah-rumah keluarga saya. Adalah disitulah istana kami, disitulah kerajaan kami gitu kan. Nah, saya itu yang diceritain. Akhirnya kan di rukyah itu tadi, nah dipanggil lah ustadz yang waktu itu ingin ular itu, usir ular itu. Ini dikisahin apa namanya, ini pasarnya sebelah sini. Nah, itu kan dia sempat di Nyasa itu kan ada SD tuh. Iya. Nah, disitulah pasarnya. Itu jarak dari kali ke SD itu berapa meter? Kalau kurang lebih itu 100 meter. Kurang lebih. Nah, gerbang istananya itu pas di apa namanya pinggir jalan. Bisa digambarin nggak jarak dari kali ke pinggir jalan? Ya kalau di jarak di pinggir jalannya kurang lebih sama, dia 100 meter. 100 meter ataupun 200 meter dari situ, dari kali tersebut ya. Iya. Nah, pusatnya emang di kali tersebut dia, ibaratnya istananya, sentralnya ibaratnya. Namanya kerajaan itu kan punya ibaratnya masyarakat yang banyak, gitu kan, pasar gitu kan, wilayah lah ya, wilayah gitu kan. Nah, disitulah sentralnya ya, pasar ibaratnya tempat-tempat makhluk-makhluk berkumpul di situ gitu. Ya hampir sama dengan kehidupan manusia gitu.
Kalau apa namanya pas saya itu kerasukan, itu cerita, saya ini makhluknya Allah juga, saya ini diciptakan oleh Allah juga, saya itu juga hidup. Maka mengapa rumah-rumah kami itu dirusak, mengapa alam-alam Allah ini dirusak gitu. Mereka orang bilang nggak terima ibaratnya. Ya disitulah kisahnya bisa tercetus apa namanya, ada istana di situ. Ya emang dari zaman dulu itu larangan-larangan ibaratnya. Ya kalau zaman dulu itu masih kalinya bersih, bagus, diurus sama buaya saya itu. Orang yang nyuci di situ ya orang ibaratnya berapa kampung ya dari kecamatan itu. Yang deket dari situ itu hampir 5 kiloan dari kali itu, datangnya ke situ tuh ngambil air. Karena itu air nggak pernah mati, satu-satunya air yang nggak pernah mati mata airnya. Jadi orang-orang itu kekurangan air ya ke situ, ya langsung diminum bisa airnya itu seger. Ya lu pernah apa namanya ngerasain lah airnya yang di sana gimana kan, sejuknya ya kan, Cuman pas dinginnya. gua kesana itu nggak terlalu banyak lagi sih. Nah itu Ya sekarang gitu ya. iyalah apa namanya nggak terawat lagi sekarang, itu nggak ada terawat lagi gitu. Terus balik lagi ke Om lo tadi gimana ya selanjutnya? Nah selanjutnya itu ya pesan-pesan orang, janganlah merusak begitulah gitu kan. Enggak, keadaan dia sekarang Ya, setelah dari situ. Setelah dari situ ya mereka orang pun pembenahan begitu. Ibaratnya rumah udah dirusak, dibangun lagi sama mereka. Ya tetap di situ posisinya masih istana mereka. Gitu. Masih tetap itu di istana mereka bangun lagi. Ya. Kami ini ngebangun istana kami kembali di sini. Maka janganlah sampai ganggu kami lagi. Makanya sekarang udah nggak ada yang berani begitu, yang di ibaratnya ganggu situ. Kalau yang mau bersihin gitu. Jadi kalau dirusak sama masyarakat, manusia, jadi mereka membenahi lagi ya rumah-rumah mereka yang sudah dihancurin gitu ya. Kalau dari makhluk gaib itu dia gimana dia? Apakah bentuk rumahnya pohon? Apakah nggak kelihatan gitu? Yang termasuk kita merusak gitu? Karena kan nggak kelihatan tuh. Apa cuman lapangan? Nah kalau itu bentuk detailnya itu mereka orang itu nggak menggambarkan rumah seperti kita, cuman dia menggambarkan kehidupan seperti kita. Mereka pun punya rumah. Nah, mereka itu menggambarkan begitu. Oh, terlepas apa yang terlepas rusak, apa ngasih tahu ya. Nah, terlepas apa yang mereka bangun itu ya pada intinya kerajaan, istana begitu mereka itu menyebutnya. Sampai sekarang pun ya karena masih ada apa namanya orang-orang yang jahil, orang-orang yang dari luar kadang datang ke situ gitu kan. Pernah sekali itu orang yang pacaran di situ gitu kan, nggak pulang. Nekat ya pacaran di situ ya. Bukan karena dia nggak mau pulang, nggak bisa pulang, Disesatin. iya. Ya, itu kejadiannya ada 2 orang itu, yang satu apa namanya, yang 2 orang ini pacaran, yang 1 orang itu emang pribadi orang situ ada masalah lah, nanti saya ceritakan. Saya nyeritain yang orang pacaran, iya. yang bermaksud di situ. Bro. Nah yang pacaran ini apa namanya nggak bisa pulang ya gitu. Jadi dicariin. Nah saya tadi lihat kan namanya orang sekitar situ kan, saya kan ya positif melihat lah orang ditunjukin. Jadi orang tuanya itu nyari-nyari gitu kan, pulang sekolah kok nggak pulang-pulang. Kan depan rumah saya itu kan yang lapangan itu kan sekolahan SMP kan. Paling jarak 200 meter ya. Ya 200 meter 300 meter itu kan sekolahan SMP negeri kan. Nah itu nggak pulang-pulang sekolah, dicariin lah di lingkungan itu, ini fotonya begini ya. Oh, ini dia kan anak SMP. iya anak SMP gitu. Ya emang saya ngeliat berduaan di situ, cuman saya nggak open lah, saya biarin gitu. Ya, saya lihat Bu tadi di sini gitu kan, udah dicariin gitu kan,
sampai mau maghrib gitu kan dicariin. Nah, sampai mau maghrib. Nah sebelum maghrib itu, nah, itu ketemunya itu di samping pohon bambu yang mau ke bawah, apa namanya, kolam itu. Dua orang itu duduk di situ diam ketakutan. Iya di kali itu kan. Iya ya, di kali itu. Nah, karena kan bambu itu kan punya saya kan ngeliat sendiri kan luas gitu kan. Nah ini yang paling bawah sendiri dia. Jadi duduk berdua ketakutan, kenapa kamu kok di sini gitu kan. Ya, dia mengakui berbuat nasihat gini. Dari tadi itu saya udah dicariin tahu, cuman saya panggil ibu, saya panggil bapak, saya panggil gitu, gak ada yang denger. Begitu, ibaratnya disasarin mungkin ya. Kalau bahasanya orang di kita orang itu keselong. Iya. Keselong itu ya disasarin, orang itu nggak diliatin, kayak disumputin gitu ya, disumputin gaib ya. Disumputin sama gaib gitu. Kalau di tempat saya itu keselong. Nah dia cerita disuruh makan juga. Suruh makan. Iya. Nah posisi mereka di sana itu ketemu nggak sama makhluk halus itu? Ketemu seperti orang biasa. Ketemu ramah-ramah. Kayak orang. Kayak kita nih nawarin, ibaratnya kita main ke rumah orang nih, atau saya main ke tempat lo nih, ada ibu lo dan segala macam nawarin makan. Dan di situ kalau emang kalau menurut orang-orang dahulu itu kan, ketika keselong itu ataupun disumputin itu, itu kalau disuruh makan dia sampai makan, maka dia nggak balik. Begitu, jadi budaknya mereka. Begitu. Nah mereka posisinya makan nggak? Posisinya untung saja nggak makan. Begitu, disuruh makan gitu, dia orang itu nggak mau makan. Begitu, pas dipanggil akhirnya ya kita orang yang doain lah di situ, baca doa bareng-bareng. Nah, akhirnya di situ dia manggil kedengeran. Cari itu lagi ketakutan berdua, dan posisi apa namanya, baju celananya ya udah selayaknya begitulah orang pacaran gitu, yang melakukan tidak senonoh gitu kan. Ya, akhirnya makhluk di situ pun nggak suka gitu kan. Bisa jadi memang mereka itu diramahin, diterima, dikasih makan buat siasat mereka ini tertipu daya ya. Iya, biar mereka ini nggak kepikiran pulang, ataupun ya sampai bisa disesatin sama manusia itu ya. Iya gitu. Makanya sampai mitosnya kan kalau sampai kita makan apa yang disuguhin sama kalau disumbutin atau dikesalong itu, sampai kita makan makanan mereka, kita udah jadi budaknya, nggak bisa pulang. Untung aja itu dia bisa pulang. Dan di situ pun mereka cerita begitu. Nah ini yang apa namanya, lanjut dari kisah om saya tadi itu kan, nyambung kan, katanya ada istana di sana. Nah ini terbukti dari dua orang ini pun. Jadi istananya itu bagus bu, kayak ibaratnya keraton. Mereka melihat juga. Iya melihat keraton itu, kerajaan gitu kan. Ya cerita pas sama cerita om saya, padahal kan nggak pernah ketemu. Iya benar. Iya kan nggak pernah ketemu, bahkan nggak kenal. Iya kan, bisa dikatakan kayak gitulah ya. Nah itu ya, yang di blok SD itu kasar mereka begitu kan. Nah, ibaratnya prajurit mereka itu banyak. Begitu. Ya terkhususnya ibaratnya layaknya seperti, kalau mereka orang lihat itu layaknya seperti manusia biasa. Begitu. Nah disitulah kisah yang keduanya itu, mereka orang itu seperti rumah-rumah yang biasa, seperti rumah-rumah zaman dulu. Itu cuman kerajaannya tuh mewah bener di dalamnya. Nah kisahnya lanjut daripada om saya tadi itu kan. Nah ini ada kisah lagi orang yang pacaran gitu. Orang yang pacaran, dua orang pacaran ini dia nggak senonoh perbuatannya. Yang akhirnya dia itu ibaratnya diselong ataupun disumputin sama makhluk gaib.
Yang itu tadi. Iya, yang itu tadi itu. Yang itu tadi, dua orang ini yang pacaran karena nggak berbuat senonoh begitu kan di situ, sampai dicariin sama keluarganya kan, nggak pulang-pulang begitu kan, udah menjelang sore ya, karena mana masih anak SMP di situ. Iya. Ternyata orang pacaran buat nggak senonoh di situ. Itu ada lagi nggak? Nah, kelanjutannya dari om kamu setelah dari situ ada nggak efek-efeknya atau ada kelanjutan ceritanya lagi? Kalau dari kelanjutan om saya itu kan karena udah sembuh begitu kan, nggak ada cerita-cerita lagi begitu kan, sudah disembuhin di rukyah itu tadi. Alhamdulillah udah nggak kayak gitu lagi begitu, udah total hilang begitu, udah nggak ada kabar-kabar lagi. Nah, itu kan lanjut ya karena orang pacaran tadi itu kan. Iya. Begitu nyeritain nyambung dari kok sinkron sama apa Kejadian itu ya. perkataan om saya itu kan, bahwasanya di situ istana, Iya. pasar dan segala macem gitu kan. Nah itu yang di situ. Nah, ini ada kisah lagi orang lingkungan situ, dia itu terkena masalah ya kan. Nah, ibaratnya terkena masalah, punya utang banyak, stres, istrinya galak gitu kan. Nah, dia akhirnya itu nongkrong lah di gubuk yang kolam tadi. Nah, itu kan punya masalah, nongkrong di gubuk lah dia tuh. Nah, ibaratnya udah mau maghrib dicariin tuh sama orang lingkungan saya itu, malah bahkan sampai orang sekampung itu udah habis maghrib pau oncor gitu orang itu cariin. Tadi itu pergi cuman katanya ngambil air di kali gitu kan, cuman nggak pulang-pulang kata istrinya kan. Iya. Cariin lah gitu kan, namanya udah habis maghrib kan gelap kan. Iya. Nah, nama pakai lampu petroma gitu, orang pakai, ada yang pakai obor, pakai senter segala macam kan. Cariin gitu kan di situ, nggak, ibarat nggak ada gitu kan. Udah cariin itu, akhirnya kita orang itu kumpul di rumah yang apa namanya itu kan, ini rumah saya apa namanya, rumah saya nih kan. Ya lu tahu kan, sebelah sananya kan ada rumah lagi tuh kan. Iya. Yang atas ini kali, terus atasnya kan ada rumah lagi tuh kan. Iya. Nah itulah rumah orang itu. Gitu, yang punya masalah keluarga tadi, yang punya utang piutang, istrinya galak dan segala macam itu kan. Iya. Nah itu kumpul di situ ya kan, gimana kamu tahu-tahu nongol di Belakang rumah. di belakang rumah dia. Nah, Gitu. Saya tadi udah manggil saya itu di gubuk, cuman saya ditahan, nggak boleh kemana-mana gitu kan. Saya itu udah dipegangin aja gitu kan sama penjaga gitu kan, gede tinggi. oh dipegangin gitu Iya ya? dipegangin, jadi tangannya dipegangin. Saya udah teriak-teriak, manggil-manggil, saya di sini gitu kan, saya di sini gitu. Cuman orang padahal ya kita orang ke gubuk itu juga loh ya, manggil-manggil ya kan, nyariin siapa tahu nyumput di mana gitu kan. Iya. Panggil padahal posisi dia itu di gubuk itu dipegangin sama apa namanya, kalau dia dua orang gede gitu kan, hitam gitu kan, mukanya serem, berbulu gitu kan, pun ada taringnya. Serem ya. Ada itu, taringnya. Itu udah nggak kayak manusia biasa ya. Nah itu ya itu yang apa namanya, kayak ibaratnya prajuritnya dia itu apa namanya, yang satu megang tombak ya kan, dia bilang itu yang satunya megang yang satunya megang tangan. Itu kan tadi dia nyebutkan ada dua orang kan, yang dia taring panjang bener itu, taringnya, matanya merah, apa namanya, mukanya berbulu semua gitu. Ya selayaknya kayak pakaian kerajaan gitu kan, cuman ya serem gitu kan. Dipegangin, ketakutan itu, yang apa namanya, yang orang yang bermasalah tadi itu, yang utang piutang tadi kan. Nah, habis dia itu pulang apa namanya, sebelum apa namanya dipegangin itu, orang-orang pada pulang, dia itu begini
ya Allah tolong saya, itu dia di dalam hati gitu. Nah disitulah dia lepas secara tiba-tiba. Oh, alhamdulillahnya ya. Alhamdulillahnya lepas secara tiba-tiba. Lagi-lagi ya, Lagi-lagi. harus ingat yang di atas ya. Ya lagi-lagi harus ingat yang di atas kita ini, walaupun mereka orangnya itu kalau bisa dikatakan ini malah saya rasa karena saya udah jarang pulang ya ke sana ya. Iya. Rumah sekarang udah nggak ditempatin lagi yang belakang gitu kan. Karena orang tua saya udah pergi ke kanan ya kan, ya situ nggak ditempatin lagi, saya jarang pulang. Lebaran paling kalau pulang. Lebih apa namanya, kisah dari masyarakat situ lebih serem lagi Katanya. iya, yang banyak bermunculan, yang banyak nakutin orang lewat gitu, yang banyak sekarang kecelakaan di jalan depan rumah itu. Bahkan ibaratnya mobil truk itu jalannya pelan-pelan aja tahu-tahu guling. Oh gitu ya. Gitu. Nggak ada, jalan itu sepi, nggak ada apa-apa begitu, tahu-tahu guling mobil itu. Mobil gede bayangin, jalan pelan, nggak ada apa-apa, posisi malam sepi, Iya. tahu-tahu guling. Apa sebabnya coba? Di tengah jalan pula. Agak aneh ya. Nah itu yang bikin aneh. Terus apa namanya, sering orang yang ditakutin itu kan ada jalan arah ke belakang itu kan, kalau dari tempat saya itu kan ya apa namanya, jalan depan itu ada gang untuk masuk gitu kan, masuk desa. Iya. Ya kan, nah, di situ sering nampak itu kuntilanak. Oh sering. Sekarang nampakin itu lebih sering lagi, yang sering nampakin ya kan, yang gundurwo, yang harimau gitu. Nah yang nggak nampak ini malah yang kijang ini ya, nggak pernah nampak sekarang. Nah yang sering nampak itu yang itulah, yang nampak ular itu gede, yang apa namanya, besarnya itu pohon kelapa gitu. Oh gedenya ya. Nah, gedenya apa namanya itu ya, orang lingkungan situ aja lah yang lihat gitu, orang-orang yang ibaratnya. Nah apalagi apa namanya, yang masuk gang itu ke dalam ya kan, mau ke desa itu isu sekarang lagi dibangun pondok, posisi dibangun pondok, yang orang yang sering lewat situ yang sering diganggu, mobil tiba-tiba mati. Nah mobil tiba di situ nggak jalan nih kan, mobil itu tiba-tiba mati sendiri ketika didorong udah agak jauh dari situ, tahu itu sampai apa, orang naik motornya ditinggalin di situ, naik motor kan ditakutin, teriak-teriak itu, tolong kenapa, lihat apa, tolong kenapa, begal namanya, zaman begal kan. Orang kan ada begal apa gimana, enggak, saya mau dibawa sama gundurwo, saya ditarik gitu. Untung dia bisa lepas kan. Nah itu sekarang itu kayaknya makin, ibaratnya makin liar di situ. Iya gitu. Suasana Kali Pancur sekarang udah nggak terawat ya kan, udah jadi semak, udah kayak gua itu sekarang posisi ya, pohon bambunya itu posisi dari mata air kan kayak jurang begitu kan. Jurang. Nah ini dari posisi dari sini jadi kayak gini deh, pohon bambunya itu ngebentuk gua, dan sini udah rumput udah segala macam, posisi makin liar dia. Nah itulah tadi apa namanya, sekarang itu udah makin ganas lagi lah di situ tuh ceritanya. Ibaratnya dari kemarin saya pulang itu isu-isunya ya, makin orang itu makin ditakut-takutin lagi sama makhluk halus itu ya. Jadi bukannya makin hilang, makin rame ya sekarang makin dia makin kencer lagi begitu, mungkin udah keganggu, mungkin kan udah
keganggu di situ lah ya. Kalau untuk detailnya ya kurang paham, mungkin kalau misalnya bisa diceritain lebih detailnya di lain segmen lagi Oh, gitu. segmen lagi ya. Segmen lagi gitu. Ya, bisa ketemu lagi, kita ngobrol lagi kayak Iya, lah. boleh. Kalau ada waktu kosong saya bakalan main lagi lah, ceritain lebih detailnya lagi. Boleh tuh. Lanjutnya. Nah, mungkin menurut gue sih apa ya, di zaman semodern ini kan itu kan udah termasuk maju kan. Iya. Daerah lo itu memang dekat dari kecamatan. Iya. Jadi adanya posisi ya, namanya kecamatan kan pasti ramai kan. Nah, ada nggak jauh dari keramaian itu ada kejadian seperti itu kan. Ya menurut gua ya apa ya aneh aja gitu, masih ada hal-hal yang seperti itu. Kalau di tempat saya itu sebenarnya nggak cuma itu gitu kan. Nanti lah lain segmen itu nanti saya ceritain lagi ya. Ini nanti lanjut daripada yang detail itu tadi, lain segmen. Ini ada 2 makam nggak bisa dipindahin, itu masih satu kecamatan. Oh, masih di situ juga ya? Masih di situ, nggak mau dipindahin. Oh, boleh. Nah, paling itu ya cerita kita di hari ini ya. Mungkin nanti kalau memang ini kita undang lagi narasumber kita cerita-cerita lagi kan. Nah, mungkin bagi kalian yang memang ini subscribe dan like, komen, bagikan. Jikalau memang kita perlu undang lagi, berikan di kolom komentar biar nanti kita update terus nih cerita-cerita horor selanjutnya. Mungkin ini cukup dari saya. Terima kasih bro ya udah menyempatin hadir. Guys ya bro, mantap ini ya. Kalau saya ada waktu kosong bakalan cerita lebih banyak lagi lah. Oke, siap, mantap. Oke, mungkin ini ya yang dapat kami sampaikan ya.